Kita menghargai hak warga negara, sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materi. Mau KUHP baru, mau KUHAP baru, ya kita akan proses seperti biasa. Jadi kita tentu siap untuk menghadapi ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP mulai diberlakukan tahun ini. Namun pasal-pasal dalam KUHP baru menuai protes sejumlah pihak. Sejumlah pasal-pasal kontroversial di KUHP baru mengemuka karena adanya multitafsir sehingga dinilai bisa menjadi pasal karet. Salah satu yang dipersoalkan adalah pasal 256 KUHP terkait kewajiban pemberitahuan aksi unjuk rasa dan ada ancaman pidana 6 bulan bagi unjuk rasa yang tidak lapor ke polisi. Pasal 256 KUHP menyebutkan setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai pasal ini berbahaya bagi demokrasi karena membatasi hak konstitusional warga negara. Berdebat di muka umum itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi sepenuhnya dan sudah diatur di Undang-Undang 1998 tentang kemerdekaan berdebat di muka umum. Di sana sudah ada kewajiban pemberitahuan ke polisi 3 hari sebelum demonstrasi. Tetapi jika tidak memberitahukan dan melanggar administratif lainnya, cukup dibubarkan. Bukan sebuah tindak pidana. Dan kalaupun ada misalnya kerusakan atau lain-lainnya, itu pun juga sudah ada ancaman pidananya. Bahkan penanggung jawabnya bisa diperberat seperti 3 kali. Pertama, ketika diatur di hukum acara pidana, itu menegaskan bahwa seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan sejak awal. Karena pengurusan pidana adalah bagian dari kriminalisasi, mengkriminalkan, menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Mengubah prinsip yang awalnya kemerdekaan jadi sebuah kesalahan. Jelas dari seluruh praktik selama ini itu bagian dari upaya penutupan pembungkaman berekspresi. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif menegaskan demonstrasi atau pawai tidak perlu izin dari polisi, namun cukup surat pemberitahuan. Menurutnya, aksi demonstrasi berpotensi membuat kemacetan lalu lintas. Karena itu polisi harus mengetahui lokasi atau jalan yang akan digunakan untuk aksi. Edi menekankan pasal 256 di KUHP baru ini tidak menghambat atau melarang orang berdemo, namun hanya untuk mengatur khususnya lalu lintas di lokasi demonstrasi. Intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya. Sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas. Sementara Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menegaskan pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tentang pidana terhadap penyerangan martabat, lembaga presiden dan wakil presiden bersifat delik absolut, sehingga hanya presiden dan wakil presiden yang bisa melakukan aduan. Menurut pemerintah, pasal ini dibuat untuk membedakan antara tindakan penghinaan dengan kritik yang ditujukan kepada kebijakan presiden. Saya rasa tadi sudah sangat clear ya kita jelaskan bahwa yang pertama
ini bukan pasal yang baru, ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca kitab undang-undang hukum pidananya, teman-teman pasti ngerti. Di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik, ya, nggak pernah ada, ya. Namun, Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid menilai KUHP dan KUHAP baru tidak cukup menjamin keadilan bagi warga, hak asasi manusia, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Dia meminta KUHAP dan KUHP baru dibatalkan. KUH pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat. Dalam sebuah negara yang demokratis, tentu hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat sentral. Paling tidak 3 hal: menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara. Nah, sayangnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru saat ini tidak meyakinkan untuk menjamin adanya terjaganya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu kami mendesak agar kedua undang-undang ini dibatalkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad tegaskan KUHP maupun KUHAP yang resmi diberlakukan saat ini telah sesuai syarat pembuatan undang-undang. Jika ada pihak yang keberatan, maka dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, karena itu merupakan hak warga negara. Kita menghargai hak warga negara, sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materi. Nah, itu disitulah kemudian bisa dibuktikan apakah kemudian baik dari sisi formil maupun material itu bisa kemudian diuji di situ. Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menyidangkan gugatan uji materi KUHAP dan KUHP baru dan segera memproses semua gugatan uji materi. Ya kan, kalau orang mau mengajukan pengujian undang-undang, yang namanya pengujian undang-undang kan sama saja. Mau KUHP baru, mau KUHAP baru, ya kita akan proses seperti biasa. Jadi kita tentu siap untuk menghadapi ini, karena ini kan sudah menjadi bagian yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi kalau ada yang mengajukan permohonan. Besok kita sudah mulai sidang. Iya. Tapi kalau apakah KUHP itu atau KUHAP itu masuk besok, saya harus cek dulu. Tapi kami sudah siap untuk menunggu dan menindaklanjuti permohonan itu ya, Pak Ketua ya. Sejumlah elemen masyarakat menggugat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini total 8 permohonan uji materi terdaftar dengan jadwal sidang perdana berbeda. Tim Liputan Kompas TV.